manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta hampir bertaka. Punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku. Tuhanku merestui itu. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari bidadari surgaku. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Dengan tema kita hari ini yang sangat-sangat deep ya, dalam Iya, gitu ya. dalam banget ya Kak. Dalam banget. Jadi ini karena Hardi masih kuliah ya, Iya, dan masih kakak sekolah. juga masih single. Iya, oke. Jadi biar kakak saja jadi perwakilan pemirsa ya. Iya, siap. Berhubung juga usia sudah cukup, belajar sudah selesai. Iya. Gitu ya. Tunggu apa lagi? Iya gitu Pak Ustadz. Jadi kan mungkin ada banyak orang di luar itu yang usianya sudah cukup untuk menikah. Tapi mungkin mereka itu ada beberapa hal yang takut gitu. Mungkin ada trauma di masa lalu, mungkin atau
takut salah pilih karena kan menikah itu 1 kali seumur hidup Pak Ustadz ya. Betul sekali. Nah, Rahma. maka dari itu Rahma mewakili pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja minta pencerahan dong dari Pak Ustadz. Oke. Gitu. Tafadhol Pak Oke, Ustadz. terima kasih Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Qalbu JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema kita hari ini menarik juga gitu ya. Tips memilih kekasih halal gitu ya. Kekasih halal ini kan bisa disebut juga jodoh gitu ya. Atau bisa disebut juga bidadari surga. So sweet. Nah, berbicara tentang jodoh, memang untuk memilih jodoh ini sesuai kriteria itu memang susah gitu ya. Apalagi yang namanya jodoh ini kan adalah sebuah misteri gitu ya. Adalah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita ini hanya bisa untuk berikhtiar gitu ya, untuk memilih, dan yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi dalam ikhtiar kita harus maksimal gitu ya. Harus tetap maksimal karena seperti yang dibilang oleh Rahma tadi, menikah itu adalah ibadah seumur hidup. Mungkin itu yang lebih tepatnya Rahma. Karena kalau menikah sekali seumur hidup, ada juga mungkin yang nikah 2 kali atau 3 kali gitu kan. Nah, menikah itu adalah ibadah seumur hidup gitu ya. Nah, untuk tips-tipsnya ini kan tentu ada 2 gitu ya. Ada tips untuk yang cowok, ada tips untuk yang cewek gitu ya. Biar adil gitu. Jadi kita nih mau bahas yang mana dulu? Amadi. Cewek dulu kayaknya. Cewek dulu. Ladies first ya. Ladies first. Oh, Ladies oke. first. Jadi kalau untuk cewek gitu ya, memilih seorang cowok atau calon imam gitu ya. Yang pertama itu pilihlah dia yang soleh gitu ya. Nah, gimana cara kita itu menentukan seseorang itu soleh atau tidak? Salah satu caranya adalah coba ajak dia ketemuan, bilang sama orang tua gitu ya. Suruh dia datang ke rumah pas lagi sholat Jumat gitu ya. Pas lagi waktu sholat Jumat nih misalnya jam 12 gitu ya. Telepon. Namanya siapa misalnya? Andra gitu ya. Andra, tolong kamu datang ke rumah ya nanti jam 12 gitu ya. Kalau dia datang, berarti dia bisa dikatakan tidak soleh. Sholat Jumatnya aja dia tinggalkan, Allah saja dia tinggalkan, apalagi cewek gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ada juga orang tua itu untuk mengetahui seseorang anak itu soleh atau tidak, dia undang ke rumah pas waktu mau masuk sholat gitu. Misalnya sholat maghrib gitu ya. Terus disuruh azan gitu. Nah, suruh azan, kemudian suruh jadi imam gitu ya. Nah, kawan abang tuh ada juga tuh orang seberang, dia cewek. Ada cowok nih datang untuk khidbah lah gitu ya. Jadi dia itu dites. Ditesnya apalah? Baca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihahnya sudah benar atau belum gitu. Jadi karena masih belum benar, jadi si cowok ini harus belajar dulu di pesantren gitu ya.
Nah, setelah benar baru diterima khitbahnya. Itu salah satu tips untuk memilih kekasih halal untuk yang cewek gitu ya. Kemudian tips yang kedua itu adalah harus bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali gitu ya. Karena tanggung jawab ini kan meliputi tanggung jawab lahir ataupun tanggung jawab batin gitu ya. Lahir yaitu bisa berupa nafkah gitu ya, dan batinnya bisa berupa perhatian gitu ya. Nah, jangan sampai cewek itu memilih seseorang yang seperti dikatakan dalam lagu itu. Apa lagunya? Apa Pak Ustadz? Bang Toyib. Nggak pulang-pulang ya? 3 kali Nggak ya. pulang-pulang, 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Nah, jangan sampai terjebak seperti itu gitu ya. Harus cari yang bertanggung jawab. Lihat bagaimana usahanya, apakah dia sudah membuka usaha, apakah dia sudah bekerja dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di segmen 2. Nah, oke. Jadi segmen berikutnya untuk yang laki-laki gitu Boleh, ya. boleh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih di program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Masih dengan tema kita yaitu tips mencari atau memilih kekasih halal nih. Asik. Oke. Tadi kita sudah membahas tips untuk yang cewek ya Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Sekarang tips untuk cowok deh, biar Hardi nggak penasaran. Wah, Biar udah ada pedoman besok. Iya, nih, iya, gitu iya. ya. Biasa. Sebenarnya tips yang untuk cewek tadi masih ada. Tadi Oh, kan masih baru ada. 2. Oh, masih Ya ada. udah lanjut, Kita lanjut kayak terpotong jeda tadi kan. Oke. Iya. Boleh dilanjutin nggak yang itu tadi? Boleh. Boleh, boleh Jadi, Pak Ustadz. biar milihnya tuh lebih maksimal gitu. Oh, Iya. siap. Nah, jadi tips untuk cewek memilih kekasih halalnya itu yang ketiga adalah harus berakhlak mulia gitu. Harus berakhlakul karimah gitu ya. Jadi walaupun dia soleh, agamanya bagus, ngajinya bagus, salatnya rajin, suaranya mantap gitu ya, qori pula gitu ya. Tetapi kalau akhlaknya tidak bagus ya itu masih jadi pertimbangan juga gitu ya. Misal akhlak tidak bagus itu adalah masuk rumah tidak pakai salam gitu ya. Atau manggil orang tua tuh bro atau gimana. Dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa melihatlah secara kasat mata ya kalau misalnya bentuk dari akhlakul karimah gitu ya. Nah, itu 3 aja, cukup 3 dulu. Nanti selebihnya bisa searching atau gimana gitu ya. Nah, untuk yang cowok, ini Ardi. Cowok nih kalau milih cewek itu harus banyak Ardi. Maksudnya Waduh. bukan banyak ininya. Banyak apa tuh Pak Ustadz? Banyak apa ya? Banyak karakternya atau sifat-sifatnya gitu. Yang pertama juga harus solihah gitu ya. Harus solihah, agamanya harus baik gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkihul mar'atu li arba'." Nikahilah wanita itu karena 4 hal. 5 liha karena hartanya. Kemudian uli hasabiha karena keturunannya, karena nasabnya, karena terahnya gitu ya. Kemudian wali jamaliha karena rupawannya gitu, karena kecantikannya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu karena agamanya. Nah, lidiniha gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fasfar bidzatid din. Maka pilihlah yang bagus agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan bahagia, engkau akan beruntung. Karena banyak sekali gitu ya orang-orang zaman sekarang ini memilih itu karena hartanya gitu ya. Karena hartanya, padahal harta itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan gitu ya. Kalaupun sebuah kebahagiaan itu dijamin dari harta, maka pastilah orang-orang kaya itu mereka bahagia, tetapi nyatanya tidak juga gitu ya kan. Ada rumah tangganya yang
yang tidak bahagia itu ya, selalu penuh dengan pertengkaran, kemudian bisa berakhir dengan perceraian. Begitu juga dengan yang namanya keturunan gitu ya, misalnya keturunan sultan apa gitu ya. Nah, atau anak Crazy Rich Jambi gitu. Mantap tuh. Nah, kemudian karena kecantikannya ya juga nggak masalah sih sebenarnya gitu ya. Nggak mungkin juga kalau kata orang tuh, nggak mungkin juga kita tuh malu ngajak ke kondangan gitu kan. Jadi face tuh harus mendukung juga gitu, harus bahasa sekarangnya apa ya, good looking kali ya. Good looking. Harus Pak good Ustadz. looking. Nah, gitu. Dan Rasulullah melanjutkan yang paling penting itu adalah agamanya. Kalau kaya, kemudian cantik, kemudian keturunan sultan, tapi agamanya tidak bagus, ya susah juga nanti kan, karena seorang laki-laki itu kan harus membimbing seorang perempuan gitu ya. Jadi setidaknya ada basic agamanya sudah bagus dulu gitu ya. Bisa tidak Ustadz cariin yang ada keempat-empatnya? Harus paket komplit Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Agamanya bagus, semuanya bagus. Kalau ada kasih ke Ustadz. Waduh. Biar Ustadz kasih ke Hardi. Oh iya. Salah paham dulu. Lulusan pesantren gitu kan, anak sultan, anak Crazy Rich, nah, itu bisa kasih ke Ustadz. Lalu apalagi harus perempuan, kata Rasulullah itu harus perempuan yang penyayang dan subur gitu. Karena Rasulullah SAW itu sangat bahagia sekali jika di akhirat nanti umat beliau itu sangat banyak gitu. Nah, salah satu kita melihat dia itu subur atau tidak bisa kita lihat dari misalnya saudaranya, kemudian kondisi kesehatannya waktu masih muda itu seperti apa, apakah mudah sakit atau lain sebagainya gitu ya. Nah, dari sana kita bisa melihat seseorang itu subur atau tidak. Dan juga harus menyayang, karena nanti kan tujuan kita menikah kan adalah salah satunya tadi memperbanyak keturunan gitu ya. Dan anak-anak kita ini harus disayang gitu ya. Mal la yarham la yurham gitu. Siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayang gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Hardi, yang pilihlah perempuan yang merdeka. Maksudnya merdeka ini tidak ada dalam ikatan lain gitu ya, bukan ikatan yang sinetron itu. Nah, maksudnya ikatan pernikahan. Nah, jangan sampai kita itu bisa naksir sama istrinya ini orang lain gitu kan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Wah, kayaknya inilah jodohku, padahal istri orang lain gitu ya. Nah, itu namanya apa? Pelakar itu untuk cewek. Cewek pebinor berarti. Rebut ini orang. Nah, itu namanya pebinor. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Dan kalaupun dipilih gadis atau janda, maka Rasulullah SAW lebih baik memilih yang gadis gitu ya. Ada seorang sahabat itu datang ke Rasulullah SAW, mukanya itu bahagia sekali gitu kan. Kan ditanya Rasulullah, kamu sudah menikah ya gitu kata Rasul. Karena orang sudah nikah itu kan wajahnya ini apa ya, cerah berseri-seri gitu kan, pengantin baru gitu kan. Jadi pas ketemu tuh langsung nampak nih, oh ini sudah nikah, oh ini belum gitu. Jadi nampak. Oh nampak Kak. Nah jadi ditanyain. Kakak belum ya? Nah jadi ditanyain sama Rasulullah, kamu yang kamu nikahin ini gadis atau janda? Kata sahabat ini tadi, janda ya Rasulullah gitu kata sahabat tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan lebih baik gadis gitu ya. Gadis karena gadis itu bisa kita bermain dengannya dan gadis itu bisa bermain dengan kita. Maksudnya itu bisa kita misalnya ngajak nongkrong, ngajak hangout itu kan kalau gadis kan mudah gitu ya, ngajak hobinya tuh mudah. Kalau misalnya janda kan agak gimana gitu, agak beda gitu mungkin hobinya atau kebiasaannya dan sebagainya gitu. Gitu. Baik Pak Ustadz. Nah itu Jelas tadi sekali. Kak, Sangat jelas. sangat jelas sekali loh. Tuh yang Semoga. pertama tadi soleh atau soleha. Mantap. Terus juga harus sehat Kak. Sehat subur. Iya, gitu ya, sehat penyayang. subur. Nah, ngomong-ngomong masalah sehat nih, Oke. apalagi kita di tengah pandemi saat ini cocok banget. Ini ada produk namanya Comix Herbal. Wow. Nah, jadi Pak Ustadz dan Kak Rama, Comix Herbal ini adalah
obat herbal alami tentunya yang bisa dikonsumsi secara langsung dan juga bisa menyegarkan tenggorokan tentunya Kak. Mantap. Nih, boleh langsung kita coba aja ya. Oke, boleh. Oke. Nah, ini tinggal sobek aja nih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Kak? Pak Ustadz? Mantap. Mantap, langsung lega gitu. Lega. Mantap. Siap untuk ngisi lagi. Nah, iya lebih semangat kan jadinya, semangat lagi. seger Iya. tuh. Oke, karena Comix Herbal tinggal sobek batuk reda. Batuk di komik aja. Batuk di komik aja. Pemirsa, setelah ini kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu, Skui Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih di program Lensa Kolbu, Skui Ngaji. Nah, sesuai janji kita tadi nih, Nah, Iya, Kak, kita gimana akan tuh? menjawab pertanyaan dari pemirsa setia Lensa Kolbu. Wow, Oke. yang ada di WA group tentunya ya Kak ya. Iya nih, saya bacain ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Dari hamba warahmatullahi. Allah. Oh, hamba Oh. Allah. Tidak usah sebut nama. Tidak usah sebut. Secret Jaga ya. kode etik jurnalistik. Iya, benar sekali. Siap. Oke, pertanyaannya. Bagaimana cara kembali membuka hati untuk seorang perempuan? Karena pernah patah hati ditinggal wafat oleh calon istri. Sekarang mati rasa dan tidak ada niatan untuk berkeluarga lagi. Innalillah. Tuh, Berarti yang nanya nih cowok ya? cowok Oh, cowok ya. gitu. Silakan Pak Ustadz. Ini bagaimana caranya membuka hati gitu ya. Kayak lagunya Armada. Iya. Buka apa, Adi? hatimu. Iya. Tinggal nyanyiin itu aja. Sering-sering. Nah, jadi saudaraku yang bertanya tadi, hal yang pertama harus kita sadari gitu ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun pun jatuh itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengawasan, dari pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah tidak membebani seseorang itu di luar kemampuannya gitu ya, di luar kemampuannya. Nah, itu harus diyakini juga bahwa oh berarti Allah ngasih ujian seperti ini berarti Allah sudah mempercayai aku gitu ya, bahwa hanya aku saja yang bisa menjalani ujian ini gitu ya. Walaupun sebenarnya sering kita lihat di medsos itu ada yang pas hari H gitu ya, pas hari H mau ijab kabul gitu ya, pasangannya meninggal wafat gitu ya. Nah, kemudian cara membuka hati itu adalah yang ketiga berarti ya, poin yang ketiga adalah jangan membanding-bandingkan gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Jangan membanding-bandingkan dari sifat-sifat almarhumah dengan seseorang yang lain gitu ya. Karena manusia itu unik gitu ya, apalagi perempuan gitu ya. Sangat unik sekali gitu. Tidak bisa kita samakan karena setiap perempuan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita mau mencari yang sama, kita mau mencari yang sempurna, maka sampai mati
tidak akan menemui wanita itu gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah life must go on gitu ya. Wow. Bahasa dusun ya. Bahasa udah. dusun nih keluar. Ada macam. Hidup harus tetap berjalan gitu ya. Kita tidak bisa berlarut dalam kesedihan gitu ya. Kalau kita terlalu berlarut dalam kesedihan, lalu kemudian tidak mau membuka hati, tidak semangat, lalu tidak pengen rasanya itu pengen berkeluarga tidak mau, maka bisa jadi kita sudah termasuk ke dalam orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Karena kan kematian itu kan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyesali dengan adanya kematian itu, maka bisa jadi kita sudah tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, nah gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah harus berpikir positif gitu ya. Nah, jangan sampai kesedihan, kegelisahan itu menyebabkan kita menjadi diam aja di kos-kosan gitu ya, nggak mau keluar dalam seminggu, makan ida, minum ida, badan kurus kering gitu ya. Nah, cobalah keluar gitu ya, ikuti pengajian-pengajian, ketemu dengan saudara-saudara, komunitas-komunitas, misalnya komunitas bikers apa gitu kan, ikut. Nah, siapa tahu nanti dari sana kita bisa mendapat salah satu rekomendasi gitu ya, sesuai dengan tips-tips yang sudah diberikan tadi. Nah, gitu Rahman. Masya Allah, jelas sekali Pak Ustadz. Terima kasih by the way Pak Ustadz ya. Iya. Semoga habis ini hamba Allah ini bisa membuka hati gitu. Amin. Amin. Dimudahkan oleh Allah untuk mencari lagi. Amin. Amin ya. Nah, Amin. tidak terasa nih sudah 30 menit nih kita Sudah 30 membersamai menit ya. pemirsa Lensa Kolbu. Semoga materi ataupun tips yang diberikan oleh Pak Ustadz dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan juga ingat, kalau batuk, ingat Comix Herbal, Tinggal sobek, batuk reda. Akhir kata, saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi, serta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk di komik aja. Batuk di komik aja. Sejak pertama bertemu, ku tahu ada yang berbeda dari dirimu. Aku suka wajahmu dan aku tak mau berlama-lama menunggu. Ku ingin nikahi kamu, jadikan engkau istriku. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sebut namamu, binti ayahmu, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Oh, oh, oh. Halalkanmu. Sudah datang para baali, sudah datang. Oh, halalkanmu. Ku ingin nikahi kamu, jadikan engkau istriku. Ku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Sebut namamu, binti ayahmu, dan semua wali kan berkata sah, sah. Ini gila tapi ku mau halalkanmu. Oh, 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 oh. Oh, halalkanmu. Tang, tara, tang, para
seperti ayahmu.